Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'du. Hadratul muhtarami, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sepuh, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Kabupaten Ciamis dan seluruh jajaran Syuriah PCNU Kabupaten Ciamis, Mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis, Bapak Bupati yang saya hormati beserta seluruh jajaran Forkompinda plus Forkompindanya Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili dengan Pak Kajari, plusnya keluarga besar Kementerian Agama, ada Kepala Kemenak, Kepala Pengadilan, satu lagi apa? Ketua Pengadilan Agama yang daftar janda di Pengadilan Agama. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Ciamis beserta seluruh jajaran Tanfidiyah. Berikut kepada teman-teman dari pengurus lembaga dan badan otonom yang ada di lingkungan PCNU Kabupaten Ciamis yang saya hormati. Yang saya hormati pula, tadi saya melihat ada tamu kehormatan rombongan dari PCNU Kabupaten Pangandaran. Ketua PCNU-nya beserta dengan beberapa rombongannya. Seluruh peserta Konvercap ke-10 PCNU Kabupaten Ciamis, semua yang hadir di tempat ini. Kalau ada yang disebutkan saya mohon maaf. Oh ya, tadi ada yang memberikan bantuan dari Partai Kebangkitan Bangsa, anak sulung, anak tunggal partai politik yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas semua peserta yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat minad dunya ila yaumil akhirah. Dengan kita berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan anak, cucu, dan keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan salihah. Menjadi apa dan siapapun kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang wafatnya husnul khatimah. Di akhir cerita kitab Irsyadul Ibad itu disebutkan ada satu orang soleh yang dimimpikan oleh Allah masuk surga. Orang soleh dimimpikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Di dalam mimpi di surga itu dia menemui 40 nabi. Setiap satu nabi ditanya sampai dengan 40 nabi dengan pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Wahai nabi, dulu kamu ketika hidup di dunia yang paling kamu khawatirkan apa? Dari 40 nabi dengan satu pertanyaan yang sama disampaikan, 40 nabi jawabnya sama. Apa jawabnya? Yang paling saya khawatirkan ketika hidup di dunia adalah al-khuruj minad dunya ala ghairil iman. Keluar dari dunia tanpa iman. Itu kekhawatirannya para nabi. Apalagi sekedar hanya orang-orang biasa seperti kita. Mestinya kekhawatiran itu harus lebih tinggi. Saya datang ke sini ditemani dengan beberapa pengurus dari pengurus wilayah, ada sekretaris Kang Asep Abdillah, ada wakil sekretaris Pak Adlan,
ada wakil bendahara Pak Haji Nur Juman, dan nanti insya Allah akan disusul salah satu wakil ketua Pak Awan Sanusi yang sekarang sedang dalam perjalanan, yang nanti akan mendampingi perjalanan sidang selama konverjat di Kabupaten Ciamis ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua selalu berbicara NU itu besar. Kita selalu berbicara NU itu hebat. Kita tidak pernah berbicara kenapa NU besar dan kenapa NU hebat. Padahal orang-orang zaman dahulu selalu menasihatkan, idza ra'aitumus shalihin unzuru ila bidayatihim. Kalau kalian melihat orang sukses, orang hebat, orang saleh, jangan dilihat barang jadinya. Lihat bupati, jangan dilihat jadi bupatinya. Lihat Pak Kapolres, jangan dilihat jadi Pak Kapolresnya. Lihat proses menjadi bupatinya. Lihat proses menjadi orang hebatnya. Karena menuju kehebatan itu bukan persoalan yang mudah. Kebesaran Nahdlatul Ulama ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba Allah kasih, tidak. Ini adalah sesuatu yang diawali dengan ikhtiar yang kuat, di mana kebesaran NU ini diridhoi sejak Nahdlatul Ulama ini didirikan. Kalau kita ingin menjadi besar seperti besarnya Nahdlatul Ulama, maka kita mengikuti bagaimana cara Nahdlatul Ulama ini didirikan. NU ini ada, pondasi awalnya adalah 3 hal. Sehingga NU ini kuat sampai hari ini. Banyak organisasi yang tiba-tiba ada, tiba-tiba mati, ada. Organisasi yang tiba-tiba nyungsep, ada. Tapi Nahdlatul Ulama ini organisasi yang semakin diserang semakin besar, semakin dihujat semakin hebat, semakin dibuli semakin mulia. Kenapa? Bukan karena sesuatu yang tiba-tiba, tapi karena didirikannya dengan riyadhah. Riyadhah awalnya adalah dengan 3 hal. Apa itu 3 hal? 3 hal itu adalah 1, mujahadah. 2, istisyarah. Yang ketiga adalah istikharah. 3 hal ini yang semestinya dulu dilakukan oleh para muassis untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, maka semestinya 3 hal ini pula lah yang tidak boleh hilang dari siapapun yang sedang mengurus Nahdlatul Ulama. Jadi kalau dulu 3 hal ini dimiliki oleh para muassis ketika mendirikan NU, maka sekarang 3 hal ini harus ada pada orang yang sekarang sedang mengurus NU. Di tingkatan mana saja, mulai dari pengurus besar, di tingkat wilayah, di tingkat cabang, majelis wakil cabang, maupun di tingkat ranting dan seterusnya. Karena itulah maka sebenarnya kita menjadi pengurus NU itu bukan kita yang ngurus, tapi NU yang ngurus kita, biar kita mampu untuk melakukan 3 hal ini dalam perjalanan hidup kita. Kenapa mujahadah? Tidak ada sesuatu yang bisa besar hanya dengan sekedar fasilitas. Besarnya Nahdlatul Ulama dulu ketika mampu memperjuangkan bangsa ini menjadi ikut merdeka, belum punya kantor di Jakarta. Kantornya masih di Surabaya. Dengan apa adanya. Belum ada donatur-donatur. Semua dilakukan oleh para muassis dalam menjalani organisasi. Kenapa? Kemudian dengan segala keterbatasan mampu, itulah yang Allah berikan kepada orang yang mau berikhtiar. Ada istilah pepatah dalam sebuah syair yang disebutkan, bijiddin la bijaddin kulla majdi, fahal jaddun bila jiddin bimujdi, fakam abdin yaqumu maqama hurrin, wakam hurrin yaqumu maqama abdi. Bijiddin, kesuksesan hidup, kesuksesan dalam meraih cita-cita, kelancaran dalam melaksanakan program apa yang akan kita rencanakan, itu modal utamanya adalah bijiddin la bijaddin, bukan dengan fasilitas.
Bijiddin ya bijiddin kulla mujdi, segala sesuatu akan bisa diraih. Fahal jaddun bila jiddin dimujdi, tidak mungkin segala fasilitas kita miliki tanpa ada kesungguhan dari kita, sesuatu yang kita cita-citakan akan berhasil. PCNU misalnya, PWNU misalnya, mobil ada, alat ada, segala macam ada, tapi pengurusnya letoy, nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar, nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Tidak akan bisa melaksanakan program yang dicanangkan, tidak akan bisa. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin, hanya orang rendah dengan minimnya fasilitas, tapi semangat yang kuat, dia mampu melewati posisinya orang-orang merdeka. Dengan segala fasilitas yang ada, akan tetapi tidak memiliki semangat yang tinggi. Makanya dalam ngurus Nahdlatul Ulama dan ngurus apapun kaitannya dengan perjuangan pribadi kita, bijiddin ini atau mujahadah ini tidak bisa ditawar. Menjadi pengurus NU di tingkatan apapun, sebagai posisinya apapun, harus memiliki yang namanya mujahadah. Karena itu kunci utama. Termasuk para pejuang kita berhasil membawa bangsa ini merdeka bukan karena fasilitas. Mereka hanya punya bambu runcing, mereka hanya punya senjata apa adanya. Kemodernan senjata yang dimiliki oleh lawan terkalahkan oleh mujahadahnya para pejuang kita, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka 75 tahun yang lalu. Yang kedua, istisyarah, minta saran, minta nasihat. Melakukan sesuatu itu tidak semaunya sendiri. Mbah Hasyim itu dulu mau bikin NU, minta istisyarahnya atau minta sarannya itu ke Syekhona Khalil Bangkalan, sehingga beliau jadi mendirikan NU ini atas isyarat daripada beliau Syekhona Khalil Bangkalan radhiyallahu anhu. Jadi tidak tiba-tiba. Kenapa? Ada hadits yang menyebutkan al-ajlatu minasyaitan. Buru-buru itu konsepnya setan. Jadi makanya kalau kita melakukan sesuatu harus terencana dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan bisa dicapai dengan takaran-takaran yang jelas. Oh, programnya seperti ini, baru tercapai sekian persen, kekurangannya seperti apa, sehingga kita tidak merasa hebat di tengah kekurangan yang kita miliki. Itulah pentingnya yang namanya istisyarah. Kemudian yang ketiga adalah istikharah. Ini tabiatnya para ulama. Organisasi kita ini menjadi berat untuk kita pikul di pundak kita, karena di belakang itu ada nama ulamanya. Ulama ini harus seperti apa etikanya, harus seperti apa cara berjalanan dalam hidupnya. Karena ilmu itu sesuatu hal yang tidak bisa dianggap ringan, karena itu amanat Allah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan, al-ilmu khasyah kulluh bila yu'raf ahluh. Ilmu itu intinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah ulama diketahui identitasnya. Makanya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama harus memelihara nilai-nilai keulamaan di dalam organisasi ini. Jadi ngurus NU jangan seperti ngurus LSM. Ngurus NU jangan seperti ngurus partai politik, termasuk dalam perjalanan permusyawaratannya, pemilihannya, dan lain sebagainya. Karena ini adalah organisasi keulamaan yang harus menjunjung tinggi etika-etika keulamaan. Berat. Nahdlatul Ulama, namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Tujar atau Nahdlatul yang lain. Karena ada nama ulamanya ini. Warasatul Anbiya, pewaris para nabi. Al-ulama, ulama itu pemimpin. Lah kalau sudah pemimpinnya rusak, bagaimana yang dipimpin ini yang harus kita jaga dan kita pelihara. Maka di sini tiga hal ini harus kita rawat yang baik, harus kita pelihara nilai-nilai yang ada, dan memelihara itu adalah bahagian daripada kita memelihara apa yang sudah dicanangkan oleh para pendirinya. Kemudian yang kedua,
Kenapa Nahdlatul Ulama ini besar? Nahdlatul Ulama ini besar karena dibangun dengan dua modal. Apa modalnya NU? Modalnya NU itu yang pertama adalah khidmah, dibangun untuk mengabdi. Yang kedua adalah dibangun dengan kemandirian. Kenapa khidmah menjadi membesarkan organisasi ini? Dalam sebuah riwayat disebutkan, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh para muassis ini semuanya kalau digandengkan dengan Al-Quran, digandengkan dengan hadis, semuanya nyambung. Hanya orang NU akhlaknya tidak mentang-mentang nyambung, kemudian dikit-dikit bawa Quran, dikit-dikit bawa hadis, itu aja. Jadi sebenarnya Pak Bupati, Pak Kapolres, apa yang sudah dicanangkan oleh para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ini linear dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya kita bukan orang-orang yang sedikit-sedikit mentang-mentang bicara bawa-bawa kitab dan sunnah. Saya sampaikan kepada teman-teman di Persis ketika saya diundang mengisi 100 tahun ulang tahunnya Persis. Mari kita bersama-sama luruskan. Saya hargai teman-teman berbicara, kita mengatakan ayo kita kembali kepada kitab dan sunnah. Ayo kita belajar wudhu ala Nabi. Bagus semuanya. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, mohon maaf, kalimat kembali kepada kitab dan sunnah, melakukan sesuatu ibadah dengan jargon ala Nabi, itu kalimatnya bagus, tapi menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena dengan kita berbicara kembali kepada kitab dan sunnah, kemudian menggunakan sesuatu kalimat ala Nabi dalam istilah perjalanan kita beribadah, seolah-olah kita diajak melupakan orang yang pernah berjasa, apa yang diucapkan oleh Nabi sampai kepada telinga kita. Kalau itu diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, kita bisa bayangkan berapa orang yang berjasa sehingga kalimat contohnya innamal a'malu binniyat itu sampai ke telinga kita. Itu semua kita lupakan, dan itu bukan tabiat Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama tetap besar. Makanya jangan heran Pak Kapolres, tapi kalau di acara NU itu yang mati-mati disebut semua. Dan paling pertama, makanya tadi acara yang kedua setelah MC itu hadirah itu naksen yang sudah wafat, yang pernah berjasa, ada guru, ada siapa segala macam. Itu bahagian daripada NU ngajak kita ini bisa begini karena nama-nama yang tadi di Fatihah itu. Kalau istilah dalam kalimat bahasa Arab, walau rabbi ma'araftu rabbi, andaikan tanpa guru saya tidak akan kenal siapa Tuhanku. Kira-kira itu. Di NU itu tradisi itu tidak bisa dikendalikan. Makanya namanya hadoroh dan lain sebagainya itu hal yang wajib. Lebih dulu acaranya, walaupun ada presiden, ada siapa, hadoroh itu pertama. Ngabsen orang-orang yang berjasa sehingga kita hari ini bisa seperti ini. Mereka sudah menanam dan hari ini kita merasakan tanamannya. Tinggal hari ini kita bertanya kepada diri kita, mau nanam apa untuk nanti generasi yang hidup setelah kita. Nah itulah maka khidmah itu penting. NU ini dilahirkan dalam rangka berkhidmah. Lahir 1926 sebelum bangsa ini merdeka, didirikan untuk berkhidmah bagaimana menjadikan bangsa ini bisa merdeka. Dengan mengkonsolidir para ulama, mengkonsolidasi para pejuang, kemudian sampai kepada mendirikan majelis a'la yang kemudian menjadi koordinator dalam perjuangan untuk melawan para penjajah. Jadi NU hadir untuk mengusir para penjajah sehingga bangsa ini merdeka. Kalau hari ini kita sudah menikmati kemerdekaan itu, kita harus ingat dalam kemerdekaan bangsa ini ada sahamnya para pejuang Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Pak Bupati ini jadi bupati, itu beliau sedang jadi dirut di Ciamis. Komisarisnya adalah para pendiri bangsa ini. Jadi kalau Pak Bupati memberikan bagian daripada hasil Ciamis itu untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, berarti sedang memberikan dividennya Nahdlatul Ulama dari Pak Diri. Nah,
tadi sudah dibagikan dikit, nanti tinggal tambahannya itu saja. Kalau yang banyak harus ketok palu dulu ya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau hari ini kita membantu NU, kita bukan membantu NU berterima kasih kepada NU. Saya memberikan sesuatu kepada saya berterima kasih karena saya bisa berdiri di sini karena jadi ketua NU. Kalau nggak jadi ketua NU, ngapain saya berdiri di sini? Seperti itulah kira-kira. Dan kita sekarang hidup dengan keadaan bangsa yang merdeka karena para pejuang kita, dan pejuang kita diantaranya sebagian besar adalah para ulama Nahdlatul Ulama. Setelah bangsa ini merdeka, apakah kemudian kita berhenti berkhidmah? Tidak. Kita ikut mengisi kemerdekaan itu. Apakah sepanjang kita mengisi, kita berjuang, kita mengisi kemerdekaan, kemudian kita diperhatikan oleh para pemangku kebijakan di negeri ini? Juga tidak. Tapi tidak menjadikan NU putus untuk berkhidmat. Karena berkhidmat prinsipnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang ngerti kemudian kita dapat sesuatu, ya alhamdulillah. Kalau nggak ngerti-ngerti ya alhamdulillah. Seperti itu. Jadi kita ini prinsip utamanya adalah berkhidmat. Makanya nanti kalau dilantik, dan yang sudah dilantik biasanya nanti SK-nya tulisannya adalah masa khidmat. Karena kita memang untuk mengabdi. Mengabdi dapat sesuatu, alhamdulillah. Rezeki namanya min haitsu la yahtasib. Kalau nggak ada, ya memang namanya mengabdi nomor apa? Gitu. Tapi biasanya kalau orang ngurus NU-nya tenangan, ikhlas, itu biasanya nggak ada yang hidupnya susah, nggak ada. Jadi saya belum pernah ketemu teman ngurus NU hidupnya susah, itu belum ada loh. Ada juga pengurus NU yang mau nikah lagi susah itu. Makanya di NU ini urusan ahli sunnah wal jamaah aswajanya sudah beres, yang belum beres azwajah. Di NU ini belum beres azwajah. Azwajah sudah sedikit. Ini model-modelnya kan model-model istrinya satu semua. Jadi belum beres yang itu aja Pak, yang lain sudah selesai. Hidupnya sudah makmur, rasa mengabdi kepada Allah, rezeki ada saja. Nah itulah kira-kira kalau kita mau berkhidmat. Kadang orang yang mengabdi itu pasti akan lebih maju. Dan jenengan kalau melihat orang-orang yang menjadi tokoh di tengah masyarakat hari ini, dulu ketika masa tolaknya, masa mencari ilmunya, bukan hanya sekedar mengaji saja, tapi pasti di pesantrennya itu mengabdi kepada gurunya. Nah itulah khidmah, makanya NU ini mengabdi kepada bangsa, sehingga mau diapakan, diopeni atau tidak diopeni oleh bangsa ini, NU nggak pernah putus asa, tetap mengabdi. NU ruwet, tetap bangsa ini ruwet, NU tetap mengabdi. Namun kalau misalnya pengurus-pengurus yang ada di Jakarta itu ketika bangsa ini ruwet, datangnya ke kantor PBNU. Kalau sudah ruwetnya selesai, nggak datang lagi, nggak tahu kenapa. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi Nahdlatul Ulama selalu ingin menciptakan negeri ini menjadi Darussalam penuh dengan kedamaian. Makanya kita selalu mengajak bagaimana untuk bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang damai. Karena kalau sudah negeri ini damai, insya Allah melaksanakan apa saja menjadi mudah. Ekonomi bisa berjalan, majelis ilmu bisa berjalan, ibadah, khusyuk dan lain sebagainya. Dan negeri yang aman itulah yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang ceritakan tentang kota Makkah. Negeri itu apa? Sesuatu itu kalau sudah disebutkan dengan sumpah di dalam Al-Quran, artinya berkahnya luar biasa. Wa hadzal baladil amin. Dan itulah kota Makkah. Kalau negeri kita sudah menjadi baladil amin, insya Allah akan menjadi negeri yang berkah. Kemudian yang kedua, modalnya adalah modal kemandirian. Jadi Mbah Hasyim itu setelah mendeklarasikan NU, Pak Bupati dan teman-teman minta namanya Mbah Ridwan Abdullah untuk istikharah. Pengen punya logo NU, logo NU-nya seperti apa? Sehingga muncul ada logo NU seperti ini. Ini hasil istikharahnya Mbah Ridwan Abdullah yang diutus oleh Mbah Hasyim. Jadi NU ini sampai pengen logonya apa itu istikharah. Nggak mau asal tukang gambar sini atau searching di Google, ya istikharah. Bilalah Mbah Ridwan Abdullah itu orang yang ahli melukis, sehingga mampu
menyampaikan hasil istikharahnya dalam bentuk lukisan. Setelah istikharah sekian lama, hasilnya seperti, tapi nggak ada tulisan NU-nya, nggak ada. Itu hanya Nahdlatul Ulama saja, Arab kabeh kiai. Masa kiai pakai huruf ini? Jadi dulu juga hasil istikharahnya nggak ada N, nggak ada U, nggak ada. Jadi cuma Nahdlatul Ulama. Jadi ini kalau huruf N dengan U itu menyesuaikan. Kalau dulu masih N sama O, Nahdlatul Ulama. Karena ejaannya sudah berganti diganti O. Kalau yang huruf ini situasional. Tapi kalau logo hasilnya hasil istikharah ini. Setelah istikharah, hasilnya seperti itu disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ini logo NU yang banyak. Mbah Hasyim nggak mau langsung terima, tolong dibawa ke Sidogiri. Sampai Sidogiri, nanti sampaikan kepada Mbah Hasan Nawawi, tanya pendapat beliau, ini logo NU bagus apa enggak. Yang kedua, sampaikan salam saya sama Mbah Hasan Nawawi, saya ajak masuk jadi pengurus NU. Berangkatlah Mbah Ridwan Abdullah ke sana, menyampaikan dua pesan. Ketika pesan pertama disampaikan, bagaimana menurut panjenengan, Mbah Hasyim suruh menanyakan ini sudah bagus apa tidak. Apa jawabnya Mbah Hasan Nawawi? Kalau menurut Mbah Hasyim bagus, menurut saya bagus. Mbah Hasan Nawawi nggak mau mengoreksi. Bintangnya cuma 9 tambahin 1 biar 10. Itu talinya yang satu kendor, yang satu kenceng, bagusnya jangan kendor semua, ya. Jadi Mbah Hasan Nawawi cuma bilang kalau menurut Mbah Hasyim bagus, menurut saya bagus. Itu tawaduknya ulama. Makanya jangan kalau menireni, mencirikan masjid itu NU atau bukan, lihat kalau pas komat. Kalau komat nggak langsung sholat, dorong-dorongan jadi imam, itu masjid NU. Jangan saja, sampean aja di DIY itu masjid NU. Karena apa? Kalau itu semua nggak mau jadi. Kalau ada masjid belum sholat, kok imamnya sudah dipengaruhi? Nah ini tanya dulu NU apa bukan? Takut hilang jabatannya jadi imam gitu. Nah ini perlu di NU-kan. Kurang lebih berjuta. Mbah Hasan Nawawi nggak memberi saran ini harus begini. Pokoknya Mbah Hasan bagus, saya bagus. Pesan yang kedua, jenengan diajak jadi pengurus NU. Saya mau, kata Mbah Hasan Nawawi, syaratnya satu. Nggak banyak-banyak syaratnya. Saya siap jadi pengurus NU, syaratnya hanya satu. Apa? Baik. Syaratnya pengurus NU harus mau urunan. Urunannya sudah lancar di sini. Harus mau urunan. Bukan berbicara urunan nilainya berapa, tapi kemauan untuk menghidupi organisasi dari pribadi kita. Sesuatu kalau dibangun awalnya dari pribadi, besarnya cepat. Dan itulah yang ditunjukkan oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau berangkat hijrah, mau berangkat dari Mekah ke Madinah, didatengin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bawa onta 2 ekor. Buat siapa, kata Kanjeng Nabi? 1 buat saya, 1 hadiah buat engkau ya Rasulullah. Untuk apa? Perjalanan ke Madinah. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Beliau mengatakan, saya minta ini harga di pasarnya kamu beli berapa? 400 dinar ya Rasulullah. Rasulullah mengambil uang 400 dinar, diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan dikasih saya hadiah untuk ini, biar saya beli dan ini uangnya. Dikendarai untuk berangkat ke Madinah. Beli sendiri, nggak bikin proposal. Sampai di Madinah, ringkesnya, karena beliau mampir di Baqi', mampir di mana. Sampai di Madinah, ontanya itu duduk. Rasulullah SAW tidak langsung bangun, berdiri lagi ternyata. Duduk lagi, bangun lagi. Sampai yang ketiga duduk nggak bangun-bangun, baru Rasulullah SAW turun. Kanjeng Nabi tanya, ini tanahnya siapa? Dijawab oleh sahabat, tanahnya Sahal dan Suhail, 2 anak yatim di Madinah. Dipanggil 2 anak yatim. Semua orang yang melihat Kanjeng Nabi senang, pengen
ngasih sesuatu, pengen dapat berkahnya. Dua anak yatim ini tadi ngerti dibawa kepada Rasulullah SAW, lihat wajahnya Kanjeng Nabi sudah senang dan menghadiahkan tangan itu untuk Rasulullah SAW. Ditolak oleh Kanjeng Nabi. Jangan kasih saya hadiah. Saya pengen tahu NJOP ini aja berapa di sini. Kalau sekarang NJOP dulu nggak ada NJOP. Sekian ya Rasulullah. Harga pasar kira-kira begitu kan? Akhirnya dibeli oleh Kanjeng Nabi. Sekarang di bangun Masjid Nabawi itu mana? Beli Rasulullah. Tidak minta sumbangan. Ini baru punya TPA murid 15 sudah proposal kemana-mana. Terus bagaimana kita mau besar? Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Muassis Nahdlatul Ulama mencontohkan seperti itu. Bukan berbicara berapa nilai yang kita sumbangkan, tapi kemauan kita memberi dan urunan di Nahdlatul Ulama itu sudah bahagian daripada nilai kita membesarkan Nahdlatul Ulama. Itu yang penting. Saya makanya jadi pengurus dulu pertama kali saya suruh urunan di ini. Berapa sekarang urunan gitu? Nah, udah 1 miliar lebih. Uang urunan sepanjang hampir 5 tahun itu pengurus NU di wilayah saya suruh iuran. Saya buatkan rekening sendiri, namanya iuran keluarga, ada yang 1 juta sebulan, ada yang 50.000 sebulan, ada yang 100.000 sebulan, pokoknya kumpulin aja. 5 tahun nanti ada berapa? Kemarin saya lihat sudah 1 miliar lebih. Itu teknologi aja ketahuan itu. Kalau cuma tanah 200 bata ya pengurus NU sebanyak ini nggak mampu ya. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya tadi nanya 200 apa di sini namanya 200 bata ya. 200 bata, 1 bata itu 14 meter persegi. Kalau 200 berarti hampir 3.000 ya. Hampir 3.000. 1 batanya berapa harganya? Satu bata berapa 1 bata? 1 bata 3 juta, 200 bata. Hari ini saya nyumbang 1 bata. Buat uruslah kan ini sudah boleh dijual kan? Ya, 1 bata ini nanti saya yang nyumbang, nanti tinggal bupati 10 bata selesai. Kalau 10 bata siap, 11 bata berapa? Mau aja diharuskan aja sekali. Nanti kepala keluarga besar Kemenak, nanti kalau nggak mau nyumbang Kemenaknya bilang sama saya. Itu aja, insya Allah mas, ini keluarga tadi sumbangan semua, nyumbang 1 meter selesai. Di Nahdlatul Ulama itu tidak ada yang susah kalau kita mau. Jadi ada syair yang mengatakan bahwa watakzul fi aini saghiri sigharuha wa taswir fi ainil azimil adhaim. Watakdim, persoalan itu akan menjadi besar. Fi aini saghir, jumlah orang yang semangatnya kecil. Apa sigharuha? Kecilnya persoalan. Persoalan kecil dihadapi dengan semangat kecil jadi besar seolah-olah. Watasmur, persoalan akan menjadi kecil. Fi ainil azim, di mata orang yang semangatnya besar. Apa al-adhaim? Persoalan-persoalan yang besar. Memerdekakan bangsa ini persoalan besar. Dihadapi oleh orang-orang yang punya semangat besar, selesai bangsa ini menjadi merdeka. Nah, bagaimana persoalan besar didirikan oleh orang yang semangatnya besar, maka selesai urusan Nahdlatul Ulama sampai hari ini berdiri. Sekarang 200 bata persoalan besar apa kecil? Kecilnya sudah selesai. Lunas kepala desa hari ini. Kecil cuma 300 bata, insya Allah kecil. Selesai. Mudah-mudahan untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk wakaf kita kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan kemandirian itulah kita akan bisa mengikuti jejak para muassis. Dengan mengikuti jejak para muassis, insya Allah hidup kita akan semakin berkah. Demikian yang bisa kami haturkan pada silaturahim siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Hadanallah wa iyyakum ajma'in, ja'alanallah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata sayyidil mursalin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.